keduanya adalah bagaimana supaya anak kita berwatak baik. Begini. Yang pertama sudah jelas, yaitu al-luqmatu minal halal. Yang dimakan ini harus makanan yang halal. Supaya kita punya anak ini berwatak baik, maka harus kita beri anak itu rizki-rizki yang halal, makanan-makanan yang halal. Ya, kenapa kok begitu? Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba." Barang siapa makan makanan yang halal, ata'at jawarihuhu sya'a am aba, maka anggota badan dari orang tersebut akan taat kepada Allah. Mau tidak mau akan begitu. Sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya ini akan bermaksiat kepada Allah. Anggota tubuhnya akan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau. Jadi yang pertama itu adalah al-luqmatu minal halal. Yang dimakan itu harus makanan-makanan yang halal. Yang digunakan juga harus halal, tidak hanya makanan saja. Dalam suatu khabar atau athar disebutkan, kul ma syi'ta famithlahu ta'malu. Makanlah apa yang kamu mau, maka kamu akan beramal sama dengan apa yang kamu makan. Kalau yang kamu makan itu halal, maka anggota tubuhmu akan beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila kamu makan makanan yang haram, maka anggota tubuhmu juga akan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, supaya anak kita ini berwatak baik, kita harus memberinya makan, memberinya rizki dengan rizki yang halal. Itu yang pertama. Yang dimakan semuanya itu harus halal semua. Yang kedua, anak tersebut harus sering-sering kita doakan kepada Allah. Ya, kalau bisa 1 hari 5 kali atau lebih, ya. Jadi harus banyak kita berdoa untuk anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa ya macam-macam, bisa bahasa Indonesia, Madura atau selainnya. Ya, atau yang paling baik dengan doa-doa yang sudah disebutkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perbanyak membaca doa tersebut tiap selesai sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat atau doa-doa yang lain. Juga di samping itu kita kirimi Fatihah anak itu, ya. Kita bacakan Fatihah tiap setelah sholat fardu atau 1 hari 1 malam berapa, supaya dengan barokahnya Fatihah, dengan sinarnya Fatihah, anak tersebut oleh Allah dijadikan anak yang soleh. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ya, kita harus mengisi hati anak tersebut dengan kebaikan-kebaikan.
Kenapa kok begitu? Karena manusia itu tergantung hatinya. Gerak-gerik manusia itu tergantung hatinya. Sedangkan hati itu tergantung isinya. Ini sudah kaidah. Ya. Manusia itu tergantung hatinya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al-qalb." Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuh ini. Ala wahiya al-qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Ya, jadi manusia itu tergantung hatinya. Hati tergantung isi. Jadi manusia itu tergantung hatinya, hati itu tergantung isinya. Diisi apa hati seseorang tersebut, maka tingkahnya juga akan seperti isinya itu. Ya, kalau kita lihat, terkadang kita lihat ada seseorang yang ngefan pada seorang artis. Dia sering menonton sinetron atau film yang dibintangi oleh artis tersebut. Maka coba kita lihat orang yang ngefan itu. Nanti tingkahnya akan mirip, ya, akan mirip-mirip dengan artis yang dia fan itu. Anak kecil yang sering menonton film laga, coba kita lihat, kita perhatikan. Ya, anak kecil itu akan sering main silat-silatan sama teman-temannya. Ya. Jadi memang begitu. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya menyebutkan, wa yakfi fi taghyiri tab'i mujarradu sama'il khairi wasyarri fadlan an musyahadatihi. Wa bihadhihi daqiqah yu'rafu sirru qawlihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikri sholihin tunzalur rahmah. Kata Imam Al-Ghazali, dan cukup di dalam mengubah watak seseorang hanya mendengar kebaikan-kebaikan. Atau mendengar kejelekan-kejelekan. Kalau ingin seseorang itu berwatak jelek, ya perdengarkan kejelekan-kejelekan. Kalau ingin seseorang itu berwatak baik, kita perdengarkan kebaikan-kebaikan. Kita ceritakan kepada dia kisah-kisahnya orang-orang soleh, para nabi, para aulia, para ulama ila amilin, para solihin. Kita ceritakan kepada anak tersebut umpamanya. Ya, maka itu akan menyebabkan anak ini meniru, ya, apa yang kita ceritakan itu. Dengan cerita saja, kata Imam Al-Ghazali, ya, ini sudah bisa mengubah watak, apalagi sampai melihat. Wa bihadzi daqiqah yu'rafu sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikri sholihin tunzalur rahmah. Itu begitu, ya. Oleh karena itu, di dalam suatu kitab itu disebutkan bahwa Sayyidut Taifah As-Sufiyah, yaitu Wali Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, ini pernah mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala yuqawi biha qulubal muridin. Kata Imam Junaid, menceritakan kisah-kisahnya orang-orang baik, menceritakan kisah-kisahnya para sholihin, ini merupakan satu tentara dari beberapa tentaranya Allah. Yang dengan cerita itu Allah menguatkan hatinya para muridin. Faqila lahu, kemudian Wali Junaid radhiyallahu anhu ditanya, fahal fi dzalika syahid? Apakah itu ada dalilnya wahai Wali Junaid? Faqala na'am. Dijawab oleh Wali Junaid, iya, itu ada dalilnya.
Qauluhu azza wa jalla, yaitu firman Allah azza wa jalla, yaitu wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Yaitu firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah-kisah utusan-utusan itu saya ceritakan Muhammad kepadamu. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yaitu kisah-kisah yang dengannya saya teguhkan hatimu. Jadi adanya cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini untuk meneguhkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan otomatis orang-orang yang membaca atau mendengar kalamullah tersebut. Nah, jadi kalau anak itu ingin berwatak baik, ya sering-seringlah kita ini cerita kepada anak-anak tentang bagaimana orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh, dan keberuntungan apa yang mereka dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penting sekali anak tersebut diletakkan di majelis-majelis ilmu, ya, supaya hatinya ini terisi dengan kitabnya Allah, terisi dengan kalamullah, terisi dengan sunnatul Rasulillah, terisi dengan kalam hikmahnya para aulia, terisi dengan kalam-kalamnya para ulama wassalihin. Sehingga apa? Kalau hatinya itu sudah terisi kitabullah, sudah terisi sunnahnya Rasulullah, sudah terisi kalam hikmahnya para wali, para ulama, para solihin, maka otomatis tingkah laku yang keluar dari anak itu akan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati anak tersebut. Nah, jadi dengan 3 ini, insya Allah anak itu bisa berwatak baik. Minimal dengan 3 ini, ya. Yang pertama, makanan yang diberikan, pakaian yang dipakai, itu harus dari harta yang halal. Nomor 2, harus kita doakan anak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh para ulama, atau doa-doa khususnya dari Al-Quran, ya. Doa-doa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu lebih baik, atau disebutkan dalam hadis, atau diajarkan oleh para ulama. Kalau tidak, ya boleh juga doa kita ngarang sendiri pakai bahasa Indonesia, pakai Madura, terserah. Ini yang nomor 3, harus hati anak tersebut harus diisi dengan sesuatu yang baik, ya. Ya, kita jaga pergaulannya supaya bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga yang didengar oleh anak itu, yang dilihat oleh anak itu sesuatu yang baik, sehingga hatinya terisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah hatinya terisi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah maka tingkah laku yang keluar dari anak tersebut ini akan tingkah laku yang baik.